Ignatius Jonan atau yang akrab disapa Jonan lahir di Singapura 21 Juni 1963. Pak Jonan dibesarkan di Indonesia dan menempuh pendidikan di SMA Katolik Saint Louis, Surabaya. Ia melanjutkan studinya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi, Universitas Airlangga, Surabaya. Dan kemudian setelah lulus, ia melanjutkan studi ke Fletcher School, Tufts University, Amerika Serikat. Ia juga mengikuti program Senior Managers in Government di Harvard Kennedy School of Government. Namanya ramai dibicarakan publik saat dia menjadi Direktur PT KAI pada usia 46 tahun. Pak Jonan banyak melakukan perubahan saat mengemban amanah tersebut, mulai dari pemberantasan percaloan tiket, menerapkan sistem boarding pass, tiket daring, hingga penjualan tiket melalui toko retail. Ia juga mulai memperbaiki fasilitas toilet. Toilet stasiun yang awalnya kotor dan harus bayar, kini digratiskan dan diperbanyak jumlahnya sehingga terdapat di setiap stasiun. Kereta-kereta mulai dimodernisasi dengan setiap kelasnya dilengkapi AC dan diberi larangan merokok supaya penumpang nyaman dan aman. Selain itu, Pak Jonan juga sukses membawa keuntungan pada tahun 2009 sebesar 154,8 miliar, yang mana setahun sebelumnya mengalami kerugian sejumlah 83,5 miliar. Pak Jonan kemudian diangkat menjadi Menteri Perhubungan Kabinet Kerja Pak Joko Widodo tahun 2014 hingga 2016 dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2016 hingga 2019. Pak Jonan adalah tokoh inspiratif yang dapat menggambarkan seseorang yang penuh dengan inovasi dan mencerminkan nilai-nilai berakhlak. Mari kita saksikan bagaimana setiap nilai tercermin dari diri Pak Ignatius Jonan. Baik, saya akan membahas selanjutnya yaitu berorientasi pelayanan. Pak Ignatius Jonan melakukan perbaikan pelayanan di PT KAI dengan fokus pada orientasi pelayanan. Dimulai dari perbaikan kecil, yaitu kebersihan toilet dan juga jadwal kedatangan dan juga keberangkatan kereta api yang tepat waktu. Pak Ignatius Jonan juga meningkatkan kesejahteraan karyawan untuk meningkatkan kualitas layanan yang kemudian meluas ke modernisasi infrastruktur dan peningkatan SDM. Contoh nyatanya adalah yang paling dirasakan oleh masyarakat yaitu KRL yang sebelumnya panas tanpa AC, sekarang semua menjadi ber-AC, dan kebersihan stasiun serta gerbong juga layanannya jauh lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya akan dibahas akuntabel, di mana akuntabel itu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Berdasarkan tokoh yang kami pilih, yaitu Pak Ignatius Jonan, kami menyimpulkan dapat melaksanakan kode etik atau panduan perilaku akuntabel, seperti melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efisien, dan efektif, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Hal tersebut tercermin dari kepemimpinannya yang transformatif di PT KAI, yaitu dengan menekankan transparansi, perbaikan layanan, dan tata kelola yang baik. Pak Ignatius Jonan juga menerapkan sistem reward dan punishment, merit system, dan program evaluasi kepuasan pelanggan, sehingga menghasilkan hasil positif bagi pelayanan dan keuangan PT KAI. Ignatius Jonan merupakan tokoh penting dalam transformasi kereta api di Indonesia. Selama menjabat sebagai Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, ia berhasil mengubah posisi keuangan perusahaan dari mengalami kerugian sebesar 83,5 miliar rupiah pada tahun 2008 dan mencatatkan keuntungan sebesar 154,8 miliar rupiah pada tahun 2009. Pada tahun 2013, PT Kereta Api Indonesia kembali mencatatkan peningkatan laba hingga mencapai 560,4 miliar rupiah. Melalui restrukturisasi dan penertiban aset, beliau berhasil meningkatkan total aset PT Kereta Api Indonesia dari 5,7 triliun rupiah pada tahun 2008 menjadi 15,2 triliun rupiah pada tahun 2013. Hal ini mencerminkan beliau memiliki nilai berakhlak, yakni kompeten yang dibuktikan dengan pencapaian beliau selama menjabat sebagai Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia. Dengan kerja keras beliau, kita sebagai masyarakat turut merasakan dampak positif dari transformasi kereta api di Indonesia. Selain itu, pada masa kepemimpinannya, Ignatius Jonan juga menerapkan nilai harmonis dengan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Mari kita simak video berikut ini. Keberhasilan Ignatius Jonan diakui oleh seluruh masyarakat. Hal ini membuktikan dengan adanya perubahan kecil yang disandingkan dengan kegigihan, perubahan pada akhirnya akan dirasakan oleh PT Kereta Api Indonesia dan seluruh pengguna jasa layanan kereta api.
Perubahan yang dilakukan oleh Ignatius Jonan tidak hanya pada layanan bagi pengguna, melainkan juga transformasi internal. Loyalitas Ignatius Jonan tercermin dari upayanya memajukan instansi dengan melakukan perbaikan, salah satunya perubahan budaya kerja. Beliau menerapkan sistem remunerasi baru yang lebih adil, mengubah pola rekrutmen dengan lebih transparan dan ketat, hingga menerapkan 5 nilai utama, yaitu integritas, profesional, keselamatan, inovasi, dan pelayanan prima, serta menjadikan Anda adalah prioritas kami sebagai moto perusahaan. Dalam penyampaiannya di kuliah umum yang diadakan oleh Unpar, Ignatius Jonan mengaku kaget dengan kondisi kantor yang berantakan pada awal ia menjadi Direktur PT KAI. Alih-alih mengeluh, beliau langsung berpikiran untuk memperbaiki kondisi instansinya dengan harapan akan terwujud sebuah perubahan. Namun, beliau tahu bahwa instansinya belum siap jika harus diajak berlari maraton. Dengan begitu, beliau melakukan pendekatan yang lebih sesuai untuk bisa dilaksanakan, yakni dengan menerapkan tujuan yang lebih pendek. Kalau organisasi kita itu tidak banyak yang mampu lari maraton, itu berarti organisasi kita itu terdiri dari manusia-manusia yang pikirannya juga pendek, nggak mampu panjang dia. Karena kesabarannya juga pendek sekali. Akibatnya apa? Kalau Bapak mau transformasinya, Bapak Ibu mau transformasinya berhasil, apa yang Anda harus lakukan adalah membuat program atau membuat goal yang pendek-pendek dan bisa dimengerti. Di awal masa kepemimpinannya, Ignatius Jonan fokus pada satu perubahan, yaitu perbaikan toilet. Beliau peka bahwa instansi perlu merespon kebutuhan konsumen atas pelayanan yang layak melalui perubahan. Toilet itu adalah salah satu simbol besar peradaban manusia modern. Manusia itu kalau tidak modern, tidak menggunakan kereta api dan tidak ke toilet. Buang airnya di pinggir jalan. Ya, nah, kalau kereta api nggak bisa bersihkan toilet, yang lain menurut saya omong kosong. Sikap adaptif yang dilakukan oleh Pak Ignatius Jonan bukan hanya bagi instansi agar mampu menghadapi perubahan atau kebutuhan dari luar, tetapi juga bersikap adaptif mulai dari diri sendiri terhadap lingkungan kerja tempatnya bertugas. Nilai ketujuh adalah kolaboratif. Ignatius Jonan adalah tokoh yang berhasil mendobrak tembok ego sektoral. Fakta membuktikan, saat mentransformasi PT KAI, beliau tidak bekerja sendiri. Beliau menggandeng sektor perbankan dan retail untuk sistem tiket elektronik, serta bersinergi dengan TNI dan Polri untuk menciptakan keamanan di stasiun. Di kementerian, beliau kembali menunjukkan kelasnya melalui kolaborasi raksasa dalam divestasi saham, Freeport, dan program BBM Satu Harga. Bagi Pak Jonan, kolaborasi berarti memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi dan bersinergi demi memberikan nilai tambah bagi kemajuan bangsa Indonesia. Sosoknya yang berorientasi pelayanan, akuntabel dalam setiap kebijakan, kompeten melampaui ekspektasi, harmonis dalam memimpin, loyal kepada negara, adaptif terhadap teknologi, dan selalu kolaboratif adalah standar nyata bagi kita semua, kami. Kelompok 2A2301 berkomitmen untuk meneladani nilai-nilai tersebut sebagai bagian dari insan kesehatan. Kami siap mengimplementasikan core values berakhlak demi transformasi kesehatan Indonesia yang lebih baik.